Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan dan komunikasi data yang dibuat oleh Raditya Aga Afka Pratama dari nomor absen 26. A. Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah jaringan komunikasi yang terhubung pada perangkat komputer agar dapat saling terhubung ke dalam sebuah jaringan, sehingga memudahkan dalam bertukar informasi dan membuka akses layanan atau kebutuhan informasi lainnya. Dalam melakukan pertukaran informasi, jaringan komputer membutuhkan media perantara seperti kabel atau nirkabel. Yang pertama adalah komponen jaringan komputer. A. Server. Sebuah komputer yang menyediakan layanan kepada komputer klien. B. Router. Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. C. Hub. Perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan. D. Switch. Jenis jaringan komputer yang memiliki cakupan dengan jarak yang sangat luas. E. LAN-CHAT. Perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. F. Wireless chat. Perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. G. Kabel jaringan. Media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. H. Bridge. Perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. I. Repeater. Perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. J. Modem. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua adalah arsitektur jaringan komputer. A. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer yang saling menghubungkan komputer satu dengan yang lain tanpa perlu bantuan switch ataupun hub. Tipe jaringan ini cocok untuk membangun jaringan komputer kecil seperti di rumah, ruangan kerja, dan laboratorium komputer sekolah. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Kelebihan. 1. Semua komputer yang terhubung ke jaringan memiliki hak akses yang sama. 2. Biaya lebih murah atau relatif karena tidak membutuhkan komputer server yang berkemampuan tinggi. 3. Kelancaran jaringan tidak tergantung pada komputer server. Kekurangan. 1. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing komputer yang terhubung ke jaringan. 2. Data harus di-backup sendiri oleh masing-masing komputer. 3. Troubleshooting jaringan lebih rumit. B. Jaringan client server. Server berfungsi menjadi pelayan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, sedangkan klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari komputer server atas permintaan yang diberikan. Sehingga client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Jaringan client server membutuhkan sistem operasi khusus dengan fitur dan fungsi khusus untuk server, misalnya Novell Network, Microsoft Server, dan Linux. Berikut kelebihan dan kekurangan dari jaringan client server. Kelebihan. 1. Terdapat seorang administrator jaringan yang bertugas mengelola sistem keamanan dan administrasi jaringan, sehingga keamanan dan administrasi jaringan lebih terkontrol. 2. Komputer server dapat digunakan sebagai pusat data. Komputer klien dapat mengakses data yang ada di komputer klien manapun. 3. Sistem backup. Data lebih baik karena dilakukan terpusat di komputer server. Jadi seandainya komputer klien mengalami kerusakan masih tersedia backup data pada server. Kekurangan. 1. Membutuhkan biaya yang mahal atau relatif karena membutuhkan sebuah komputer server yang berkemampuan tinggi. 2. Kelancaran jaringan sangat tergantung pada komputer server sehingga jika server terganggu maka sistem secara keseluruhan terganggu. 3. Membutuhkan seorang admin handal dalam merawat server. Yang ketiga adalah pengenalan routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pada jaringan komputer dalam melakukan pengiriman paket data dari satu network ke network yang lain.
Pada prinsipnya, router digunakan untuk dapat menghubungkan dan meneruskan data di antara dua atau lebih jaringan. Saat ini router banyak digunakan di kantor, warnet, atau rumah yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer internet meski memiliki fungsi lainnya seperti halnya modem ADSL atau fiber optik. B. Komunikasi data ponsel. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua perangkat atau lebih yang terhubung ke jaringan. Komunikasi data dengan ponsel dapat berupa mengirim pesan atau SMS, atau short message system, panggilan suara, koneksi internet, maupun main transfer dokumen. Yang pertama adalah jaringan komunikasi pada ponsel. Semakin berkembangnya teknologi internet, berkomunikasi data menggunakan ponsel pun bisa melalui jaringan internet. Berikut adalah perkembangan jaringan komunikasi pada ponsel. A. GPRS atau General Packet Radio Service. GPRS merupakan jaringan internet ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya bisa untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. EDGE merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan sekitar 120 sampai 384 kbps. C. 3G. 3G merupakan jaringan GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan 384 kbps sampai 2 mbps. D. HSPA High Speed Packet Access. HSPA dikenal dengan nama 3.5G di mana memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Ada juga HSDPA High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar ponsel dengan memiliki kecepatan rata-rata 7.2 mbps. 4G atau LTE Long Term Evolution. 4G atau LTP merupakan jaringan GPRS generasi keempat dengan memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Sekarang sebagian besar ponsel yang beredar di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. 5G. 5G merupakan teknologi jaringan seluler yang terbaru generasi kelima yang menggantikan jaringan 4G. Jaringan 5G memiliki kecepatan data mencapai 20 Gbps. Yang kedua adalah aplikasi sistem komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Berikut adalah contoh aplikasi sistem komunikasi yang sering digunakan. A. ATM atau Automatic Teller Machine. ATM merupakan aplikasi sistem komunikasi data yang digunakan sebagai perangkat elektronik yang dapat memberikan fitur untuk nasabah bisa mengambil uang, transfer uang, melihat isi saldo, dan kegiatan lainnya. Cara kerja mesin ATM yaitu dengan melakukan komunikasi data lewat jaringan internet yang kemudian akan dihubungkan dengan komputer server di bank tersebut. B. Email atau Electronic Mail. Email atau Electronic Mail adalah aplikasi sistem komunikasi data yang berfungsi sebagai sarana dalam mengirim data atau informasi melalui media internet. Contohnya Gmail dan Yahoo. C. E-commerce. E-commerce merupakan aplikasi sistem komunikasi data yang digunakan sebagai transaksi perdagangan online yang memungkinkan penggunanya untuk dapat membeli, menjual, memasarkan barang dengan menggunakan media elektronik. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. D. M-Banking. M-Banking merupakan aplikasi sistem komunikasi data yang mendukung fasilitas perbankan melalui perangkat ponsel. C. Internet positif. 1. Program internet positif. Internet positif adalah salah satu upaya pemerintah untuk memblokir atau membatasi konten tertentu yang ada di internet, sehingga pengguna tidak dapat mengakses konten tersebut. Program internet positif pertama kali diluncurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo
Dengan munculnya peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Tifatul Sembiring pada tanggal 17 Juli 2014 dengan nama Trust Plus Positif. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan internet yang aman dengan menyediakan akses internet berdasarkan daftar informasi yang sehat dan terpercaya. Program internet positif akan menyaring semua konten di internet sehingga tidak dapat diakses oleh semua orang. Semua informasi yang ada akan terlebih dahulu disaring agar dapat diterima oleh masyarakat dengan aman. 2. Dampak internet positif. Internet positif memiliki dampak yang sangat berpengaruh di masyarakat. Berikut ini dampak positif adanya program internet positif. A. Internet positif membatasi website yang berisi konten negatif yang dapat merusak moral dan bangsa terutama bagi anak-anak muda. Contohnya berita hoaks mengandung sara dan konten yang berbau pornograf. B. Internet positif akan menyaring situs web yang akan ditampilkan karena menghindari adanya berbagai spyware dan malware berbahaya yang bisa merusak perangkat komputer. C. Internet positif akan menyaring berita hoaks atau informasi yang tidak benar, sehingga pengguna internet akan mendapatkan informasi yang kredibel dan benar sesuai dengan fakta yang ada. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.